Pembacaan Alkitab tanggal 16 Desember tahun 2024, hari ke-351. Bilangan pasal 16. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yesar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul, mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang." "Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami. Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun, masing-masing harus membawa perbaraannya." Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Yesaya pasal 11. Raja damai akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ibrani pasal 13. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tema minggu ini, sukacita besar Natal. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu 15 Desember tahun 2024. Penjelasan. Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan 19. Pasal ini mencatat pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap otoritas Musa dan Harun yang diberikan Tuhan. Mereka menuduh Musa mengambil terlalu banyak wewenang, meskipun sebenarnya Tuhanlah yang memilih Musa dan Harun. Musa menantang mereka untuk menghadirkan persembahan ukupan di hadapan Tuhan untuk membuktikan siapa yang dipilihnya. Pemberontakan ini menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kepada rencana Allah yang berujung pada hukuman ilahi. Sukacita Natal mengingatkan kita untuk percaya kepada rencana Allah yang sempurna, bukan kepada kehendak kita sendiri. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias dari keturunan Isai. Ayat 1 sampai dengan 5 menggambarkan roh Tuhan yang akan berdiam dalam diri Mesias, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Ayat 6 sampai dengan 9 menggambarkan zaman damai sejahtera yang diciptakan oleh Mesias, di mana segala permusuhan akan berakhir. Ini adalah janji pemulihan yang membawa sukacita besar,
Ketika dunia dipenuhi dengan pengetahuan akan Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan 17, penulis Ibrani mendorong jemaat untuk meneladani pemimpin iman mereka dan memegang teguh iman kepada Yesus Kristus yang tidak berubah. Ayat 7 dan 8. Ayat 9 sampai dengan 14 mengingatkan mereka untuk tidak terombang-ambing oleh ajaran yang aneh dan memandang salib sebagai jalan sukacita sejati. Ayat 15 sampai dengan 17 mendorong umat untuk memuliakan Allah dengan korban pujian, kebaikan, dan ketaatan kepada pemimpin rohani mereka. Sukacita Natal adalah panggilan untuk hidup dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Kristus. Renungan. Ketiga bacaan ini membawa kita pada refleksi tentang sukacita besar Natal. Pertama, mengandalkan rencana Allah yang sempurna, Bilangan pasal 16. Sukacita Natal lahir dari kepercayaan penuh kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita, bukan pada ambisi pribadi. Kedua, janji damai sejahtera dari Mesias, Yesaya pasal 11. Sukacita besar Natal adalah pengharapan bahwa Kristus datang untuk memulihkan dunia, membawa damai dan keadilan. Dan yang ketiga, hidup dalam ketaatan dan korban pujian, Ibrani pasal 13. Sukacita sejati diwujudkan dalam hidup yang memuliakan Allah melalui iman, ketaatan, dan kasih kepada sesama. Refleksi. Apakah saya telah mempercayakan seluruh rencana hidup saya kepada kehendak Allah? Bagaimana saya dapat mencerminkan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga dan masyarakat? Apakah hidup saya menjadi korban pujian yang menyenangkan hati Tuhan? Kesimpulan. Tema sukacita besar Natal menekankan bahwa sukacita sejati tidak hanya dalam perayaan, tetapi juga dalam iman yang teguh, pengharapan akan pemulihan oleh Mesias, dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bilangan pasal 16 mengingatkan kita untuk menolak pemberontakan hati dan mempercayakan hidup kepada Allah. Yesaya pasal 11 membawa harapan tentang damai sejahtera yang dijanjikan Mesias. Ibrani pasal 13 mendorong kita untuk hidup dalam pujian, kasih, dan ketaatan. Mari kita merayakan Natal dengan sukacita yang lahir dari iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dengan demikian, sukacita besar Natal dapat memberkati hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.